Assalamualaikum, Dek. Lagi pada apa nih? Lagi bola. Wah, ini banyakan ya. Seru. Saya Dokter Nevin, Dok Nev ya. Saya mau ngasih nanti hadiah ya. Ya. Tapi bisa jawab dulu nih pertanyaan dari Om Dokter ya. Oke? Ya. Apa nama alat nih buat ngukur panasnya badan? A. Radiator. B. Termometer. C. Kalkulator. Yang A yang mana? A. Sini. Ayo yang radiator. Yang termometer sini. Yang termometer sini. Ayo yang termometer sini. B. Nggak ada yang jawab kalkulator, nggak ada. Yang benar adalah B. Aja deh coklatnya yang banyak. Oke. Halo, pagi Pak. Gimana? Aman? Aman Pak. Pak, ya? Saya Dok Nev ya. Nanti saya mau ngasih Bapak hadiah. Bapak udah punya anak belum? Udah satu. Nah, bisa hadiahnya buat anak Bapak ya. Tapi saya mau kasih dulu pertanyaan ya. Nih Pak, pada suhu berapa dikatakan demam? A. Lebih dari 36,2 derajat Celcius. B. Lebih dari 37,2 derajat Celcius. C. Lebih dari 37,5 derajat Celcius. C 37,5. Wah, betul. Hebat Bapak. Silakan diambil Pak coklatnya nih buat anaknya. Oke, makasih banyak. Semoga aman selalu ya. Yuk, selamat bertugas Pak. Assalamualaikum. Pagi nih. Nah, saya Dok Nev ya. Nih pertanyaannya, apa saja cara menurunkan demam? A. Kompres. B. Banyak minum. C. Pakai baju yang tipis. D. Semuanya benar. Apa? D. Apa semuanya benar? Oke, betul. Apa saja cara menurunkan demam? A. Kompres. B. Banyak minum. C. Pakai baju yang tipis. D. Semuanya benar. Semuanya benar. Wah, betul. Alhamdulillah. Oke, apa saja cara menurunkan demam? A. Kompres. B. Banyak minum. C. Pakai baju yang tipis. D. Semuanya benar. Kamu apa jawabannya? Kompres. Kamu? Kompres. Oke, yang benar adalah semuanya benar ya. Assalamualaikum Pak. Nah, lagi ngapain nih? Liburan ya? Ya. Saya Dok Nev nih. Jenis obat untuk menurunkan demam. A. Paracetamol. B. Ibuprofen. C. Semuanya benar. C semuanya benar. Wah, betul. Hebat nih Bapak. Jenis obat untuk menurunkan demam. Yang A-nya paracetamol, B-nya ibuprofen, C-nya semua benar. Semuanya benar. Waduh, hebat ibu-ibu. Ayo kasih hadiahnya. Udah pengalaman. Anaknya berapa Bu? Ibu anaknya berapa? Oh, udah gede-gede kali ya. Oke, mangga diambil coklatnya. Dah ya. Jadi, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenalin, saya Dok Nev ya. Nah, saya mau ngasih hadiah nih buat si Dede sih ya. Tapi Bapak jawab dulu pertanyaan dari saya. Kalau jawabannya benar nanti dapat hadiahnya. Oke Pak. Nih pertanyaannya apa ya? Siap ya. Kompres nih pada anak yang demam nih. Kompres yang benar tuh pakai apa nih? A. Pakai alkohol. B. Pakai air yang suhunya biasa. C. Atau pakai air es. Yang bagus itu sih pakai air es. Air es. Salah Pak ya. Jadi yang benar itu justru pakai air biasa. Karena kalau pakai air es justru nanti anaknya jadi menggigil. Oke. Sip. Tapi tetap nanti ada hadiah sedikit buat Dede ya. Oke. Aduh. Aduh, capek. Oke guys. Tadi ya saya sudah mencoba turun tuh ke
jalan ya, kita untuk ngetes tuh pengetahuan masyarakat mengenai demam. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang saya tanyakan, masih banyak yang salah jawab. Nih, pertanyaan pertama tuh tadi itu ya, alat untuk mengukur suhu tubuh. Nah, itu yang benar itu jawabannya adalah termometer. Oke, termometer ya. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini yang paling susah nih sebenarnya ya. Berapa suhu tubuh yang dikatakan sudah demam? Yaitu suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Ya, diingat ya, 37,5 derajat Celcius. Jadi suhu tubuh normal manusia itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5, oke? Tapi tidak semuanya harus dikasih obat demam ya. Jadi harus ditunggu sampai 38,5 derajat Celcius atau kalau anaknya rewel. Kecuali si anak punya riwayat kejang demam, oke? Kemudian, nah, apa saja cara menurunkan demam tanpa obat nih? Tadi A, kompres. B, banyak minum. C, pakai baju yang tipis. D, semuanya benar. Nah, yang benar tuh semuanya benar ya. Jadi kalau ada anak kita demam, kompres. Kemudian kasih banyak minum. Pakai baju yang tipis ya, jangan tebal-tebal, justru itu sering kesalahannya, nanti suhunya makin naik ya. Jadi semuanya benar. Nah, pertanyaan yang keempat, nah, jenis-jenis obat untuk menurunkan demam. A, paracetamol. B, ibuprofen. C, semua benar. Nah, itu benar semuanya, dua-duanya benar ya. Jadi bisa pakai paracetamol maupun ibuprofen ya. Memang paling aman paracetamol ya. Oke, kemudian nih pertanyaan terakhir tadi tuh yang saya tanyakan ya ke masyarakat tuh, kompres yang benar untuk demam tuh pakai air yang gimana sih? Nah, yang pertama A, pakai alkohol pertanyaannya nih tadi. B, air suhu biasa atau anget suam-suam. Yang C, air es. Yang paling benar adalah air suhu bersuhu biasa, oke? Atau anget suam-suam. Jadi alkohol tuh salah, oke? Ya itu lama, udah ilmu lama banget ya. Kita udah nggak pakai, udah tidak dianjurkan. C, air es, apalagi tuh. Karena kalau pakai air es, bayangkan suhu lagi tinggi-tingginya, dikompres air es yang jauh suhunya, anak nanti pasti menggigil ya, karena dia merasa itu dingin banget ya, jadi malah timbul menggigil. Nah, justru kita pakai air suhu biasa. Tapi tipsnya nih, jadi demam itu bisa turun lewat kompres karena ada pemindahan dari suhu yang lebih panas dari tubuh ke kompresannya. Jadi memang harus ada selisih perbedaan suhu. Nah, ketika si kompres itu setelah berapa lama suhunya udah sama-sama tubuhnya, cepat ganti lagi. Jadi lebih dingin lagi, nanti diserap lagi panasnya, sehingga lama-lama suhunya akan bisa normal, oke? Nah, yang paling penting nih, kapan sih pasti pertanyaannya harus dibawa anak tuh ke rumah sakit nih? Kalau pertolongan pertama tadi tidak berhasil, ya tadi ya, 1, kalau demamnya lebih dari 40 derajat Celcius. Kedua, punya riwayat kejang demam. Ketiga, disertai penurunan kesadaran, dehidrasi, atau panasnya tidak turun dengan berbagai macam obat kompres dan tadi ya, apalagi kalau sampai sudah disertai kejang ya. Jadi kalau ada hal-hal tersebut, cepat bawa anak ibu atau ibu sendiri atau bapak sendiri cepat ke rumah sakit, oke? Untuk dapat segera penanganan dari dokter atau rumah sakit, oke? Oke, segitu dulu ya tentang demam dari Doknev. Mudah-mudahan manfaat ya, berkah. Kalau saya senang sekali kalau ibu-ibu nih share ke banyak
bapak-bapak share ke semua masyarakat supaya masyarakat Indonesia ini teredukasi, ya, teredukasi, pintar ya. Saya senang sekali kalau masyarakat itu pintar. Jadi kalau nanti datang ke tempat praktek dokter tuh bisa ngobrol sama dokter yang ngerti, ya, nggak cuma dijelasin bingung-bingung gitu ya, bingung-bingung gitu ya. Jadi ngerti, ngobrolnya nyambung. Jadi ngerti apa yang diobatin, dikasih obatnya. Oke? See you next video. Oke? Ikutin saya terus ya bersama Dok Nev. Bye. Assalamualaikum.